Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda, dimulai dari yang pertama adalah Perang Tondano. Perang Tondano itu ada dua, Perang Tondano 1 dan juga Perang Tondano 2. Perang Tondano 1 itu diawali dari rakyat Minahasa yang melawan VOC. Perlawanan rakyat itu berada di Danau Tondano, makanya dinamakan Perang Tondano. Latar belakangnya karena VOC ingin membebaskan pengaruh Spanyol di Minahasa. Dengan kata lain, VOC ingin menguasai Minahasa. Nah, kemudian mendapatkan perlawanan dari rakyat, VOC kemudian menutup akses di Danau Tondano. Tidak boleh ada yang masuk ke Danau Tondano termasuk Spanyol. Nah, dampaknya hasil pertanian rakyat itu menumpuk, tidak ada yang membeli karena VOC juga tidak mau membeli. Spanyol juga tidak bisa masuk ke Minahasa. Nah, kemudian ultimatum dari VOC. Nah, VOC mengeluarkan ultimatum, isinya menyerahkan tokoh Minahasa ke VOC. Rakyat Minahasa harus membayar ganti rugi karena perang di Danau Tondano tadi. Nah, kemudian rakyat tidak bisa mengelak kembali. Akhirnya rakyat bekerja sama dengan VOC. Rakyat Minahasa meninggalkan Danau Tondano, sehingga wilayah Danau Tondano itu dikuasai oleh VOC. Selanjutnya itu di Perang Tondano 2, rakyat Minahasa kembali melawan Belanda. Nah, saat itu dilatar belakangi oleh Daendels memerlukan pasukan dari Minahasa untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, Benteng Muraya itu sebagai pertahanan rakyat Minahasa dihancurkan oleh Belanda. Kenapa? Karena rakyat Minahasa tidak mau pindah dari Minahasa, tidak mau mengikuti saran atau ajakan dari Daendels untuk menjadi pasukan Belanda dalam mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, karena Benteng Muraya dihancurkan, terjadilah perang antara rakyat Minahasa dengan Belanda. Nah, tentunya di sini dari segi senjata itu sudah kalah. Oleh karena itu, daerah Tondano di Minahasa itu dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya itu Perang Pattimura yang ada di Saparua. Perlawanan rakyat Saparua yang dipimpin oleh Pattimura atau Thomas Matulesi. Pasukan Pattimura itu menyerang benteng Dusstede. Latar belakangnya itu karena adanya monopoli perdagangan Belanda di Maluku. Belanda melakukan monopoli perdagangan sehingga membuat rakyat Maluku menjadi menderita. Keuntungan itu hanya diperoleh maksimal oleh Belanda sehingga rakyat itu tidak memperoleh keuntungan yang banyak. Nah, pasukan Pattimura menyerang benteng Dusstede, kemudian benteng tersebut akhirnya dikuasai oleh pejuang dan Belanda kalah. Belanda kemudian mendatangkan pasukan bantuan dari Ambon dan juga dari Batavia. Nah, karena banyaknya pasukan Belanda yang datang membuat Pattimura itu menjadi kalah dan juga ditangkap. Selanjutnya dihukum oleh Belanda. Dengan tertangkapnya Pattimura, berakhirlah perlawanan rakyat di Saparua. Selanjutnya ada Perang Padri di Sumatera. Tokohnya itu ada Tuanku Imam Bonjol.
Latar belakangnya itu adalah kaum Padri tidak menyetujui dengan adanya kebiasaan kaum adat yang suka bermain judi, sabung ayam, dan lain-lain, karena kebiasaan kaum adat itu bertentangan dengan ajaran dari agama Islam. Oleh karena itu, kaum Padri menginginkan kaum adat itu meninggalkan permainan judi, sabung ayam, dan lain sebagainya. Nah, perselisihan ini ternyata dimasuki oleh pihak Belanda. Untuk apa? Untuk nantinya menguasai Sumatera Barat. Perlawanan terhadap kekuasaan Belanda di Sumatera mula-mula berkobar di Minangkabau. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda tersebut dimulai dengan perang saudara antara kaum adat dengan kaum Padri. Pimpinan Padri mula-mula dipegang oleh Tuanku Nanrenceh, kemudian Datuk Bendaharu, Tuanku Pasaman, dan juga Malimbasa. Malimbasa kemudian dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1837 wilayah Imam Bonjol direbut oleh Belanda dan Imam Bonjol ditangkap. Ia dibuang ke Ambon, kemudian dibuang lagi ke Minahasa. Dengan tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol, maka perlawanan rakyat di Sumatera Barat itu sudah selesai. Dengan kata lain, Belanda berhasil menguasai Sumatera Barat. Dalam perang Padri ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahun 1821 sampai dengan 1825 ditandai dengan meluasnya perlawanan rakyat ke seluruh daerah Minangkabau. Kemudian periode tahun 1825 sampai dengan 1830 ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan kaum Padri yang mulai melemah. Ketika itu Belanda sedang memusatkan perhatiannya pada perang Diponegoro di Jawa. Tahun 1830 sampai 1838 ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran. Diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin Padri. Selanjutnya ada perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu terjadi tahun 1825 sampai dengan 1830. Nah, sebab umum munculnya perang Diponegoro, kekuasaan Raja Mataram semakin kecil dan turun wibawanya. Terjadi perpecahan wilayah Kerajaan Mataram menjadi 4, yaitu Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegaran, dan juga Pakualaman. Kaum bangsawan merasa penghasilan mereka berkurang. Daerah dulu yang dibagikan kepada para bangsawan diambil alih oleh Belanda. Rakyat merasa tertindas, rakyat harus kerja rodi untuk membayar pajak tanah. Sebab khusus pembuatan jalan yang dilakukan oleh Belanda melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di daerah Tegalrejo, yaitu di Yogyakarta. Patih Danurejo IV yang merupakan kaki tangan Belanda memerintahkan pemasangan patok-patok tersebut. Peristiwa ini berkali-kali sampai akhirnya Belanda melakukan serangan tiba-tiba. Diponegoro melawan Belanda menggunakan taktik gerilya, yaitu serangan secara tiba-tiba dan biasanya dilakukan di waktu malam hari. Menghadapi pasukan Diponegoro dengan taktik gerilya, Belanda melakukan strategi untuk memperlemah kekuatan musuh. Mereka mengangkat kembali Sultan Hamengkubuwono II. Ini bertujuan agar para bangsawan yang membantu Diponegoro kembali ke istana. Untuk mempersempit ruang gerak Diponegoro, Jenderal Deku menciptakan strategi yang dinamakan Benteng Stelsel. Nah,
pada tahun 1830 strategi benteng Stelsel dirasa itu tidak bisa membuat Diponegoro itu kalah. Akhirnya Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal De Cook di Magelang. Nah, di dalam perundingan ini Pangeran Diponegoro itu ditangkap, kemudian diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Sampai sekarang makamnya itu masih berada di Makassar. Nah, Jedrog ini membuat perundingan palsu. Awalnya Jenderal De Cook ingin mengajak Diponegoro untuk berdamai, akan tetapi dalam prosesnya Jenderal De Cook malah justru menangkap Pangeran Diponegoro. Nah, dengan tertangkapnya Diponegoro maka berakhir pula Perang Diponegoro. Kemudian untuk Perang Aceh, Perang Banjar, Perang Batak itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih.